Ahabba iku luwih den senengi ilahi maring man mimma tinimbang saking barang. Mimma tinimbang saking barang siwahuma kang saliyane Allah wa rasuluh. Siwahuma kang saliyane Allah wa rasuluh. Wa ayyuhibbalan nomor loro yen to seneng cinta sapa man. Wa ayyuhibbalan yen to seneng cinta sapa man. Almar'a ing awa-awaan almar'a ing awa-awaan la yuhibbu ora seneng sapa man hu ing almar'a la yuhibbu ora seneng sapa man hu ing almar'a illa lillahi kejaba krana Gusti Allah illa lillahi kejaba krana Gusti Allah wa ayyakraha lan yento geding sapa man wa ayyakraha lan yento geding sapa man ayyauda ing yento bali sapa man ayyauda ing yento bali sapa man fil kufri ing dalam kekufuran fil kufri ing dalam kekufuran kama kaya barang yakrahu geding sapa man kama kaya barang yakrahu geding sapa man ayyuqdzafa ing yen to den uncalake sapa man ayyuqdzafa ing yen to den uncalake sapa man finnari ing dalem neraka finnari ing dalem neraka pun. Ini hadis, ini saya ulas lagi ya. Dalam kitab Al-Iman, Tajridus Shoreh atau susunannya daripada Imam Bukhari, itu Imam Bukhari ngajarin kita menjadi muslim dari level terendah menuju level yang di atasnya. Dulu kalau masih ingat, Kanjeng Nabi pernah ngendikan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wayatihi. Muslim sejati yaitu ketika muslim yang lainnya atau orang-orang selain dia merasa aman dari perbuatannya, dari ucapannya. Berarti muslim yang baik di level ini adalah muslim yang tidak menyakiti orang lain, menahan diri. Yang kedua naik lagi, ayyul islami khair tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Muslim yang baik itu atau Islam yang baik itu adalah kamu mau mengucapkan salam kepada orang lain, kamu mau memberikan makanan kepada orang lain. Yang awalnya tadi menahan diri dari sifat-sifat jelek agar tidak menyakiti orang lain, naik setelahnya menjadi orang yang memberi kebaikan. Paham nggih? Terus yang terakhir yang tinggi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak diangkat beriman kecuali kalian sudah sampai mencapai makom seneng apa yang dimiliki oleh saudaramu sebagaimana kamu senang memiliki barang tersebut. Roh kancane suke kemelu seneng ora hasud. Roh kancane duwe mobil anyar melu napa bunga. Roh kancane entuk kenikmatan melu rasa seneng. Berarti atine ora ana hasud sama sekali. Hatinya sudah bersih. Itu tingkatan yang agak tinggi. Dan tingkatan yang paling pol mentok la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Muslim yang paling mentok tingkatannya adalah seorang mukmin atau muslim yang menjadikan Rasulullah adalah cinta paling tinggi daripada semua orang yang dicintainya. Ngalahno anake, ngalahno wong tuane. Ini mukmin stepnya seperti itu. Latihan yang pertama. Jadi dari muslim sing apik iku gampang asline. Kowe ora maksiat, ora nglarano wong liya, iku wis apik. Nek wis iso naik lagi mulai memberi kebaikan. Nek wis iso
naik lagi, merasa senang kalau saudaramu, kalau tonggomu, kalau temanmu mendapatkan apa kenikmatan. Ojo malah mbok hasuti. Wah, kono kok untuk nikmat terus, kono kok ngerek gendera terus, kono kok tambah suke aku tambah kere. Ya ojo ngono, Bro. Nek iso wis seneng alhamdulillah rek. Walaupun tak melu menikmati loh ya. Kamu merasa seneng ngono tok. Iku wis cara saiki wong top banget. Koyok kelakuannya wali ngene ngoten ya. Sampeyan sumuni alhamdulillah kancaku rek sugih saiki biyen masyaallah. Biyen masyaallah karo aku tak ngemis-ngemis tak jajano. Sekarang dia kaya. Tapi kalau orang yang benar-benar tidak muslim sejati kan ngene lho kok iso sugih ya. Kan ngono ra? Iku ngepet konti malah sultan. Iku dukune kok ampuh men. Ya Allah. Terus yang paling mentok adalah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta Kanjeng Nabi, otomatis jalur cinta kepada Allah semakin mudah. Nah, makanya wong-wong iki tidak bisa sampai ma'rifatullah karena mungkin step daripada tingkat keislamannya dia belum sampai di makam yang ini, makam cinta kepada Kanjeng Nabi. Kamu ngaku cinta Kanjeng Nabi mudah, lesan punya. Tapi kelakuan, tapi hati, pikiran, apakah ada isinya Kanjeng Nabi? Oh belum tentu, sekarang ada. Ini kita semuanya alhamdulillah yang kita bahas adalah hatinya Kanjeng Nabi. Keluar sebentar, iki aku untuk jadwal ro'an sing di. Jadwal ro'an sing di. Nek untuk piket apa? Iku sing dapur wes grewudel. Kok kene meneh. Kok kene meneh lali karo Kanjeng Nabi. Nah, singkat cerita, kalau sudah puncak keimanannya, apa yang akan terjadi? Kanjeng Nabi pernah ngendikan, talasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ini hanya salah satu. Jadi efek daripada cinta, efek daripada kebaikan-kebaikan tadi itu ada bekasnya yang bisa dirasakan orang mukmin sendiri atau dirasakan oleh orang di samping kanan kirinya dia. Katakan Nabi salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Jika di dalam diri seseorang ada 3 keadaan ini, maka dia akan menemukan manisnya keimanan. Pertanyaannya, iman itu apa iso dirasakno? Bisa. Jadi sampean itu ketika nun sewi, ini contoh paling gampang ya. Ketika Anda tidak bisa mencapai apa yang Anda impi-impikan, harus nyalengi duit ya ono ya ini, karpe Desember iki kok healing tekan dinti, ndelalah. Pas rencananya untuk musibah. Nek wong rak duwe iman, iku miso-miso karo keadaan. Ya, dino sial, dinone disalah-salahno. Nggih ta mboten? Makanya di hadis lain Kanjeng Nabi itu melarang sekali kita untuk mengumpat atau mencaci maki hari. Ojo ngelek-ngelek dino. Sing sial ya kowe-kowe dhewe, ora dinone sing garai kowe sial. Nggih ta mboten? Tapi kalau orang punya keimanan, oh qadarullah masya, mbok menawa nek aku lunga malah kecelakaan. Betapa banyak kejadian orang yang awalnya ngempul-ngempul, wah delay pesawat, ora sida mangkat bis iku ziarah misalnya atau rekreasi. Berbarane 3 jam, 4 jam atau sehari setelahnya mendengar kabar kendaraan yang mau dia tumpangi malah kecelakaan. Lagi syukur. Kenapa gak syukuri dari tadi? Loh iya kan? Kalau syukurnya dari tadi itu malah Masya Allah ganjarannya berlipat-lipat. Berarti orang-orang yang seperti ini, kebanyakan dari kita orang-orang yang seperti ini wajata halawatal iman itu nek selamat tok. Loh iya kan? Tapi kalau orang yang betul-betul taslim, oh ya mungkin Allah punya rencana lain. Oh mungkin kalau saya pergi malah menjadi buruk. Oh mungkin kalau saya pergi malah tidak mau sholat atau meninggalkan kewajiban. Mbok ikut dipikir. Makanya ojo, warak situ guru-guru Lion Air misalnya ya. Lion Air harus delay. Terus sampai tahu numpak pesawat tara ya. Jadi kalau terkenal di Indonesia itu kalau naik pesawat yang namanya Lion Air itu naik ora delay cancel. Terus dibayar larang-larang ora delay cancel. Bahkan dek wingi sempat viral ku sapa? Kaisang ya.
Dia viral itu di WA sama Lion Air bahwasanya penerbangannya di cancel. Ayo wis tak tuku larang-larang, bayar larang-larang berbarane cancel dong aku ra iso nekani undangane kan kancaku. Malah bener nek cara aku. Enak ora usah nyumbang kan ngono ya. Kan ngono. Jadi itu contoh kecil saja, menerima keadaan yang mana Allah takdirkan untuk kita. Misal contoh paling gregetno iki, kita contohno ana bocah masyaallah ngoyo banget pengen ranking siji. Pengen ranking siji. Delalah, ada satu mapel saja yang nilainya 99, sing liyane 100. Sing liyane 100. Ngono iso ngumpul-ngumpul kok iso bijiku semene tok ngono. Iki jenenge tidak wajadah halawatal iman. Ora duwe iman kaya-kaya. Lho dhek iku ora mikir ta sing luwih goblok lho lah santai-santai uripe. Sing kaya ngono kok malah wajadah halawatal iman iki lho piye. Sing goblok wajadah halawatal iman. Sing dhek pinter kok kenapa gak mendapatkan halawatal iman? Gak mendapatkan manisnya keimanan. Ya alhamdulillah 99. Oh ya mungkin saya salah. Tapi kan alhamdulillah diberitahu, oh kamu masih salah, kamu itu manusia. Ayo mikir kaya ngono iku lho. Kamu punya kecerdasan, keimanan seperti itu, iku duwe yang namanya halawatal iman. Dadi nek ana apa-apa Gusti Allah kok ngene ya? Maksudnya apa? Iku gak protes, ngono lho, Bro. Iki contoh gampang melihat kondisi kanca-kanca. Tak contohno sekathah nggih, tak contohno sekathah niku. Maka halawatul iman itu betul-betul bisa dirasakan yang muslim itu sendiri atau bahkan orang lain. Ini contoh yang masyhur ini. Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu ini syarahnya disebutkan. Hina uzziba fillahi ikrahan 'alal kufri famazaja mararatal 'adzab bi halawatil iman. Wa inda mauti ahlihi yaqulun wa karbah wa huwa yaqul wa tarbah ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Normalnya orang kalau sakit keras niku bersyukur apa mengaduh. Adu-adu kan, aduh larane, aduh ngene ya. Wong lagi panas, aduh pengen mulai kan ngono ya. Itu. Ini suatu saat Sayyidina Bilal, sahabat yang masyhur yang mana kita tahu jasanya di dalam Islam itu luar biasa. Sampai tukang adzan diarani Bilal ya. Padahal jenenge yo bagus, ya jelas Bilal. Nggih. Suatu saat beliau sudah mau meninggal. Sakaratul maut itu sakit, Bro. Sakaratul maut itu sakit katanya nggih. Muga-muga awak dhewe ketika sakaratul maut itu sebentar dan mudah dan di dalam keadaan husnul khatimah. Wah, wani ya, amin. Wani ya. Wani ya. Siap kapan? Jumat ya apik iki, dina apik iki. Aja gas kok sik rabi sik sampean iki mlebu swarga manukmu keri ya. Ya. Kan di mau Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal sakit keras. Kalau orang sakit yang difokuskan kan sakitnya, normalnya, sakarat. Sampai keluarganya itu, keluarganya Sayyidina Bilal, wah aduh bapak ini sudah mati, aduh mbak niki sabjeng kapundhut sakaratul maut. Loh itu bisa-bisanya Sayyidina Bilal mengatakan gini, wah torba, ayo jogetan kabeh. Ojo muni wakarba, wa torba, ayo jogetan kabeh. Berbahagialah kalian karena alhamdulillah besok saya akan mati dan kalau mati saya ketemu sama kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabatnya. Wong arep mati iso muni ayo jogetan. Tutuk akal ta mboten niku. Tutuk nek punya kecerdasan keimanan yaitu wajada halawatal iman. Nah, kalau kita kan beda. Oh iki mbane arep mati genting gak ada nih. Ana sing ngabekti karo wong tuane, ana sing mikir iki warisane entuk pira iki. Lha kene iki bukan wajah halawatul iman ya. Iki engko wah aku untuk bagian sing ndi. Anak kurang ajar, bapaknya durung mati wis mikir bondo warisan. Ini Sayyidina Bilal ketika keluarganya menangisi akan kepergiannya. Itu sampai ngendikan, lu kok nangis lapo? Wong aku ketemu kekasih kok kowe malah nangis. Harusnya kowe melu bahagia. Aku seneng iki lagian. Mati iku diarani
senang. Lah orang-orang seperti ini itu wajah halawatal iman. Sudah menemukan manisnya keimanan. Karena kalau sudah mati, saya satu dimensi dengan kanjeng Nabi. Satu alam dengan kanjeng Nabi. Ketemu kanjeng Nabi lebih mudah. Kalau saya masih di dunia, jarak itu membuat kita jauh. Keadaan membuat kita jauh. Tapi kalau sudah satu alam, wah Masya Allah. Itu luar biasa nikmatnya. Orang sadar dah. Kayak Pak Habibie almarhum. Dengan Ibu Ainun almarhumah, ya enggak. Kalau sampai nonton film itu bukan Habibie Ainun. Kalau saya enggak salah di akhir cerita intinya Pak Habibie itu mengatakan Bu Ainun itu belum meninggal. Dia hanya pergi duluan saja. Nanti di sana dia juga menunggu saya. Kamu sudah sampai sini ya. Nanti ketemu sama Bu Ainun, perasaan itu, oh kamu sudah sampai sini ya. Nah, bareng-bareng. Iso duwe rasa kayak gini iku. Itu kalau sudah mencapai di sini. Mencapai rasa cinta, iman yang nikmat. Lah saiki awak dhewe iki lucu kok. Iman iku koyo setengah-setengah, bahkan ya ora setengah-setengah. Iki engko era. Ije nanggung ngono lho, nanggung dadi wong iki nanggung. Arep taat, berharap swarga, tapi kok aku ijek pengen maksiat ngono. Kira-kira mlebu swarga apa neraka. Iki wong bimbang. Engko delok ah. Engko dilebokno neraka sik terus dipeme lagi mlebu swarga. Ngoten niku nggih kok ada sini. Jadi kalau menemukan halawatul iman, yakin kok untuk syafaat, yakin untuk iso ketemu Kanjeng Nabi, yakin. Pokoknya bangsa-bangsa kaya ngoten niku insyaallah wajada halawatul iman. Ketika apa orang bisa menemukan halawatul iman, manisnya iman. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika orang sudah menjadikan Allah dan Rasulullah itu dua sosok yang paling dia cintai, mengalahkan segalanya. Di sini pakai mimma, bukan man. Kalau man biasanya untuk orang yang punya akal. Kalau ma tidak berakal, berarti lebih umum. Ini jelinya Rasulullah SAW pakai nopo jenenge isim mausul nggih. Ma bukan pakai man. Karena semua hal di dunia ini itu ada orang yang condong untuk mencintai. Entah itu mencintai orang atau mencintai barang. Kok iso mencintai barang ngalahno wong akeh ah. Iku HP mawon contoh menangno HP-ne ngalahno anake. Bahkan gini wingi ana berita konyol wong ngawini boneka. Boneka iku lho sing kanggo seks iku lho jenenge Jai bakaji sampean ya. Biasane pokoke boneka sing ngono-ngono iku kanggo maksiat terus karena dia merasa sudah nyaman ini jodohnya terus nikah. Ya Allah Gusti, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jadi ketika sudah Allah, sudah Rasulullah yang menjadi yang paling dicintai, mesti wajadah halawatul iman. Itu kelakuannya para wali ya, mesti menemukan wajadah halawatul iman. Terus dalam syarahnya di dalam kitab ini disebutkan, faman yadda'i hubballah matsal. Jadi gini, kenapa Kanjeng Nabi ngendikan ayyakunallah wa rasulah? Kenapa harus Allah dan Rasulnya itu disebut bareng? Karena kata beliau gini, faman yadda'i hubballah matsalan wala yuhibbu rasulah la yanfa'u dzalik. Barang siapa yang ngaku-ngaku cinta Allah tapi mengesampingkan Kanjeng Nabi, tidak menganggap Kanjeng Nabi, apa Kanjeng Nabi rak butuh, langsung Gusti Allah misalnya, langsung jalur langit misalnya ya. Aku duwe remote ya, Mbak Rara kan. Aku langsung jalur langit, tak perlu Kanjeng Nabi. La yanfa'u dzalik. Hal yang demikian tidak bermanfaat. Tapi enggak bermanfaat karena Allah sendiri menyuruh kita untuk cinta Rasulullah. Allah sendiri mencintai Rasulullah. Kalau kamu betul-betul cinta sama Allah, ya cintai apa yang dicintai oleh Allah. Kok ya dene sampean. Kita orang ini kalau bermuamalah seneng sama si wanita, cewek. Cewek ini seneng coaching misalnya, coaching ya. Ya kamu juga harus ikut seneng coachingnya gitu loh. Jangan jijik sama coachingnya. Kan pendekatanmu juga seperti itu kan.
sing bapak-bapak yang sudah pengalaman, sudah punya anak, biyen aku nyedaki ibumu iku nang. Kalau lewat ponakane sik. Lah misane ngono, lewat ponakane sik padahal umbelen, padahal wis koprot, wis welik lah pokoke. Tapi wong encen sing diincer iku seneng karo sing bocah sing ngono iku, akhirnya melu seneng. Enggak ada alasan. Mencintai itu ya karena cintanya seorang yang dicintai kepada yang dicintai. Jadi kita itu kalau memang betul cinta Allah, ya wajib cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, nah di sini Al Imam Baidawi mengatakan al muradu bihadzal hub huwal hubbul aqli. Cinta yang dimaksud di dalam hadis ini, cinta kepada Allah dan Rasulullah, itu cinta yang bisa dibangun berdasarkan logika. Jadi gini, janjane cinta Gusti Allah, cinta Kanjeng Nabi ku gampang. Angger gelem otakmu berpikir. Tapi ora tau mikir ngono, ora bakal cinta. Dan memang itu satu-satunya cara kita untuk bisa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Khusus bagi kita yang sudah jauh masanya dari Rasulullah, itu mengenal Rasulullah itu gampang apa angel? Susah. Nek sahabat penak. Sahabat kepenak, mereka piye-piye lah sahabat. Tahu ketemu Kanjeng Nabi. Bahkan Sayyidina Ali kan ngendikan, faman ra'ahu badihatan habahu. Ya, barang siapa yang lihat Kanjeng Nabi sekelebatan waon itu merasa mengkorak, merasa betapa berwibawanya Rasulullah. Waman jalasahu, bahkan siapa yang sudah duduk bersama Kanjeng Nabi pasti keluar dari majelis tersebut cinta pada Rasulullah. Lah kepiye? Krungu ngendikane, delok wajah yang bersinar, melihat perilakunya yang luar biasa. Sampai para sahabat itu ngerasa, nek ketika kumpul karo Kanjeng Nabi, itu merasa bahwasanya dia adalah orang yang paling diperhatikan di majelis tersebut. Padahal Rasulullah ya karo sapa ae kaya ngono iku. Gampang untuk jatuh cinta sama Rasulullah di tingkat para sahabat mudah. Kanjeng Nabi ketok. Sementara kita orang ini piye? Kita orang ini bagaimana cara cinta kita kepada Rasulullah? Pakai jalur akal. Logika. Bagaimana logikanya? Gampang. Ini burda lah gampang ya. Ini burda ya akramal khalqi maliman aludzu bihi siwaka indah hululil haditsil amimi. Wahai Rasulullah, ya man aludzu bihi, wahai engkau yang mana menjadi tempat perlindunganku ketika nanti di hari kiamat sudah menjelang datang. Ini merasa aku sapa sing nyafaati dosaku wis akeh. Imam Busiri loh ya ini yang sudah mimpi ketemu Rasulullah. Kalau kita orang gak pernah membangun pikiran-pikiran seperti ini, orang bakal tutup apa yang dipikirkan Imam Busiri. Merasakan ya Rasulullah kulo kakean dosa. Sementara berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan keterangan ulama, jenengan punya hak prerogatif untuk memberikan apa? Syafaat. Jadi jalur kita untuk mencintai Rasulullah yang mikir-mikir seperti itu. Ya Allah, ya Rasulullah, kulo kakean dosa mlebu swarga kaya ya isin. Tapi nek rak mlebu swarga iku terus piye? Rak kuat. Kan ngoten nggih. Tak amal ya kurang, tahajud nggih mboten, tholabul ilmi nggih ngantuk. Bener. Ngaji ya kurang. Dan lain-lain. Mosok kula aja mlebu swarga pede mlebu dhewe. Ndak ancen panjenengan yang menjadi penolong saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama seperti itu. Kados Abai Gusmus yaitu Mbah Bisri Mustafa. Sering ketika baca ya akramal khalqi ku ya ngono iku. Sampai Nabi pokoknya kula gendolan kalih sarunge jenengan bahasane ngono. Gandulan kalih sarunge jenengan. Ora iso tangane jenengan, sarunge jenengan. Nek ora iso ya samparane jenengan dan lain-lain. Pokoknya piye carane tememplek karo Kanjeng Nabi. Berarti untuk cinta Allah dan Rasulullah itu sebenarnya mudah apa? Susah. Mudah. Susahnya itu karena apa? Karena kita gak merasa pernah berdosa itu loh. Itu apa? Kita itu kalau merasa pernah berdosa,
bener-bener wah aku bermaksiat iki carane le ngapura piye kan ngono. Iku kita tuh gak pernah seperti itu dosa biasa-biasa wae, bahkan menemukan hadis-hadis, keterangan-keterangan diwudoni ilang ya. Ya disedekahi ilang, besok ngerti cewek meneh alah gampang, natakno sandale Pak Yai wis ilang ngono. Ini kita itu terbuai dengan hadis-hadis yang menghilangkan dosa-dosa kecil ini. Tapi perlu itu dipikir. Biar kita jalur mengenal Allah itu betul-betul pakai logika. Begitu juga cinta Allah itu mudah sebenarnya. Korak gampang. Kita ini sering kita mendengar ya, Allah itu kasih oksigen kepada kita tapi gak pernah narik narik bone ya, gak pernah ditotal. Allah itu memberi kita mata untuk bahkan kita bisa melihat yang indah-indah, masya Allah. Cewek iso bedakno cewek ayu mek sing elek ora elek ning sing ora era iso duwe cangkem iso ngomong apik ya iso miso. Itu kan nikmat-nikmat yang sebenarnya sudah diberikan Allah tanpa syarat. Untuk cinta Allah kok enggak mudah aku gimana? Mau sampean lagi ono wong ngeki duit sampean sejuta ngono ku mbok elingi terus apike. Wis berasa jadi anjingnya dia kan gitu. Gitu mboten paham sampean ya. Ora usah sejuta lah kanca. Ayo jajakno aku tulung jajakno tengko susuke kowe nganggo kowe jajan. Aku jajan kayak melu jajan tapi aku gawakno. Wis dadi anjingnya dia kan. Ada kelakuan seperti ini di pondok ya? Ada ya? Abidul ibad, hambanya para hamba. Ya Allah, jadi jalur orang-orang seperti itu aja kamu bisa hormati, kamu bisa senengi. Kenapa dengan Allah, dengan jalur kenikmatan itu tidak kamu senengi, tidak kamu cintai. Ron, terus tekan di mau. Ya itu yang pertama. Nah ini ada yang menarik, ngapunten masih jauh. Kata Imam Qastallani, wa min alamati hadhil mahabbah nasru dinil Islam bil qawli wal fi'li wadzabbi an syariatil muqaddasah. Termasuk salah satu bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulullah itu adalah kita membela agama Islam dengan perbuatan, dengan ucapan dan dengan bagaimana mempertahankan syariat ini agar berjalan. Makanya saya itu tidak setuju, ya walaupun ada madhabnya. Kalau dikatakan kita ini sebagai orang Islam ketika ada orang yang menista Al-Quran, ngelek-ngelek Kanjeng Nabi, terus kita diam saja dan berdalih, wah Gusti Allah rak perlu dibela. Ini tipis loh ya, antara hakikat dengan dengan membiarkan, antara hakikatul amr dengan tidak peduli atau cuek dengan agama. Kita yang masih di batasan syariat, di batasan syariat. Ketika ada orang yang menggambar Kanjeng Nabi, menggawe karikatur yang isinya menista Kanjeng Nabi, kita sebagai orang Islam wajib marah. Wajib, ini alamatul mahabbah, tanda cinta. Koyok dene preman. Preman itu ora tahu sholat di masjid. Preman itu ora tahu sholat di gini jamaah itu ora tahu. Tapi ketika masjidnya mau dihancurkan sama pihak luar, ikut marah dia. Itu tondo-tondo dia punya mahabbah. Preman ae iso koyok ngono, apalagi santri. Ketika lihat Rasulnya dihina, ketika lihat Al-Qur'annya dihina, kok ora ono reaksi. Mbah itu bil lisan atau bil fi'al. Ya itu tanda mahabbahnya kurang gitu loh. Tanda mahabbahnya kurang. Saya ngomong ini dari segi syariat. Tapi nek koyo Gus Dur, agama kok dibela. Allah kok dibela. Kowe aja anut Gus Dur. Lho iya, Gus Dur sak picek-piceke Gus Dur iku jek melek. Lah awak dhewe, sak melek-melek awake dhewe ya jek picek, apa meneh sipit. Yo. Gitu mboten. Beliau Gus Dur seperti itu ala basirah. Sudah sambungan hatinya tuh sambungan Allah, sambungan kepada Allah dan Rasulullah. Nah kita orang kan enggak nyambung ke sana. Ya sudah ikut yang jelas-jelas saja. Ojo melu torikoe Gus Dur.
Thariqah Gus Dur sudah hakikat. Iya, kalau beliau mengatakan Allah kok dibela, Islam kok dibela, gak perlu. Iya kan beliau sudah makomnya, beliau bawa namanya sendiri, Islam sudah menjadi mulia. Kalau kita bawa nama kita sendiri terus nanti di halayak umum apakah diterima? Apakah Anda itu mencerminkan daripada agama Islam? Enggak toh. Tapi kalau Gus Dur kan enggak. Gus Dur yang diwae ditampa dan pasti embel-embel Islamnya ke bawah. Oh, dia muslim. Ya ta mboten. Bedane awak dhewe. Sapa iku jenenge? Ora takon agamane, sapa iku jenenge? Oh, ora kenal, ora penting kan ngono genten. Malah meneliti nek iku lha wong Islam meneh kan ngono ta. Akhirnya Islam yang salah karena kelakuan kita. Maka dari situ itu yang menjadi problem di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada agama atau bagian daripada Islam yang dihina, entah itu Allah, entah itu Rasulullah, pokoknya simbol-simbol agama Islam itu dihina, kita sebagai orang syariat, kudu menunjukkan kalau kita tidak setuju. Ojo, alah Islam tak perlu dibela, ben dipikir wong-wong kono. Ojo ngono rek. Wong preman naik ketika masjid kampungnya arep digeruduk kayak dek iso membela diri kok. Mosok awak dhewe sing santri ngaji kitab ora kaya ngono. Beda nek kaya Gus Dur beda meneh. Sudah mlakune wis mlaku thariqah, mlakune wis mlaku hakikat. Jalan sesuai apa yang didapatkan daripada isyarah ilahiyah. Kalau kita isyarah apa? Ngimpi ketemu Kanjeng Nabi ora mimpi basah berharap. Ya, ada yang berharap mimpi basah di sini. Ya kan? Daripada berzina kan? Daripada berzina di WC kan mending mimpi basah kan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Ya Allah, dawa-dawa ngapunten nggih, ngapunten. Lalu kemudian waman wajadaha istaladzat ta'at. Lah ketika orang sudah mencapai halawatul iman, ya. Ketika sudah mencapai nikmatnya keimanan, istaladza bit ta'at. Dia kalau sudah melakukan ibadah merasa nikmat. Ora koyo ngene iki subuh ngaji tajridus sore iki abot tingkat tinggi. Mantuk iki jak mikir karo gusane iku durung halawatul iman sampean. Belum merasakan kenikmatan. Istaladza itu apa ya? Melebihi ngefly. Apa ya namanya? Apa ya? Istilah apa? Sak dhuwure ngefly ku apa? Pokoke simpul nikmate. Candu betul. Taat itu menjadi candu. Makanya jangan heran para ulama, para aulia. Iku nek sholat sampai koyok ngono ceritane. Koyok sapa Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali yang ketika dipanah kemudian tertusuk kemudian beliau mengatakan cabutan nek aku pas sholat. Berarti sampai lali karo lorone. Awak dhewe sholat rak sholat wis padha wae loro gitu. Wis njaluk mulai iku. Lagi loro panas wis njaluk mulai. Belum istaladza bit taat. Banyak sekali. Kayak ceritane sapa iki sing salat nek masjid jugruk ora krasa. Masjid jugruk ora krasa. Ijek untung iku ora pindah alam. Nek pindah alam lho aku wis mati kan ngono ta. Istaladza bit taat. Merasakan ketaatan itu menjadi nikmat. Ketika sudah menemukan kenikmatan tersebut, tahammala Fitini al-masyaqqat bal rubbama yaltadzu bikatsirin minal mu'limat. Ketika orang sudah merasakan taat itu nikmat, maka lama-lama apapun yang terasa berat di dalam agama itu mulai jadi mudah. Salat subuh, sadurunge subuh jam 2 wis tangi, ada taat, itu hajutan, salat tahajud, salat witir, maca Quran, dina Jumat Masya Allah. Kalau di kitab Ihya ya kemarin kita bahas di Masjid Muhajirin, di antaranya sunnahnya adabnya Jumatan itu kalau mangkat Jumatan bar subuh mulai bar maghrib. Iya betul. Itu kalau istaladza bit taat bisa itu. Nah, masalahnya kita gak pernah merasa nikmat dengan ketaatan. Memangkat Jumatan golek sing ono roket chicken, sing ono makanan berkah ya. Jumat berkah, ya Allah. Istaladza bit ta'am itu namanya. Wis mangkat Jumatan, mangkat paling keri, wis tekan kono golek panggonan sing kepinuk terus turu.
Ayo, ini ku wis taladzza bi taat itu gak ono. Tapi kalau sudah merasa nikmat dengan taat, apapun yang berat di dalam agama itu terasa ringan. Bahkan yaltadzu bi katsirin minal mu'limat, bahkan bisa jadi ketika dia disakiti itu justru malah menjadi tambah nikmat. Sebagaimana yang dirasakan para sahabat ketika masa-masa awal Islam di Mekah. Yang kalau nggak salah sahabat Bilal, yang ketika disiksa seperti itu, yang diingat itu Allah ahad. Orang dino ahad loh ya, ahad itu. Ahad, Allah itu esa. Mengucapkan Allah itu esa, ya. Beliau mengucapkan seperti itu karena sudah lupa dengan rasa sakit yang dideritanya. Sing dieling Allah, yang dicintanya. Oh, Gusti Allah lagi seneng be aku rek, disayangi sik koyo ngono. Nek sampean yang di posisinya Sayyidina Bilal, wes cok loro cok wes. Diitik-itik ngasih mati misalnya. Wis bisa niku ya Allah. Nggih. Ya semoga-moga awak dhewe walaupun sekarang belum bisa mahabbatullah dan Rasul secara sempurna, muga-muga sebelum mati menemukan nikmatnya itu. Jadi di dalam hidup ini apa sih yang kita cari kalau bukan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Jadi wong iku nek saake saya itu kadang mikir ngene, walaupun saya belum bisa melaksanakan, kadang mikir ngene, ayo saake wong tua koyok ngono ya Allah cek gelem korupsi. Wong tua koyok ngono ya Allah cek gelem zalim karo kanca-kancane. Ya contoh kathah niku ora usah mikir mungkin omonganku ing ndi ya aja. Wong tua koyok ngono masyaallah ora adil mbek anak-anake misal seperti itu. Itu kan berarti memang jauh daripada mahabbatullah wa mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Haddad atau Imam Ghazali itu pernah ngendikan yang intinya gini, ada orang yang mana itu dari lahirnya saja sudah bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala alias cinta kepada Allah yang sesungguhnya. Jadi kawit cilik wis cetakane wali. Ana wong sing nunggu riyadhah 20 30 tahun lagi iso wusul ilallah, lagi menemukan nikmatnya apa keimanan. Ana wong sing Masya Allah wis 70 tahun wis tuwa ora ngerti isin kayak Hotman Maris ngono. Era sugih blek gendut dolanan cewek itu lho. Emang iso ngaceng dah gitu. Pertanyaannya kan itu kan ya. Nah, ngapunten kan bahasa kok sing digoleki nguber koyo ngono ae wis arep mati lho ya bongko. Kan ngoten. Ana wong sing Masya Allah sepanjang hidupnya dia bisa wusul ilallah di detik ketika dia mau meninggal. Dan ada orang yang tidak pernah bisa wusul ilallah. Ini saiki sing ngene iki, sing ora pernah wusul ilallah, tidak pernah mencapai kenikmatannya iman. Isine bendina kumaido wae. Ya, isine bendina mengeluh wae. Ora kaya Gusti Allah ora tau ngeki nikmat ngono. Kaya Gusti Allah ora tau ngeki nikmat. Lah besok nek totalan ning ngarsane Gusti Allah, kok dhek ngaku muslim, iku berat itu. Wisin temenanan. Udah selama hidupnya mengeluh deh. Terus dikene dibanding mbek Gusti Allah. Kowe kok mengeluh ae catatan rapotmu. Apa aku ora tau ngeki kowe oksigen? Kono kan Gusti Allah piye? Apa aku ora tau ngeki kowe matamu kok ndi kan ngono genten. Jadi kita itu harus latihan itu loh. Latihan cinta kepada Allah itu harus latihan dan jalurnya pakai jalur akal atau logika dilatih sithik-sithik. Alhamdulillah. Sing apa misalnya yang terlahir dari keluarga yang Masya Allah terpandang Gus, era kiai di pondok, kemudian dia apalagi kaya, fansnya banyak, ya, era misalnya suaranya indah, Masya Allah digunggung-gunggung setiap orang munduk-munduk, itu syukurnya itu merasakan nikmatnya itu nikmat keimanan harus lebih, jangan sama dengan yang biasa-biasa gitu loh ya. Ojo nunggu soge, ojo nunggu anu. Ya gitu. Alasan kita untuk mencintai Allah itu gampang, banyak. Itu katakan Nabi kan kita harus ngitung-ngitung nikmatnya Gusti Allah ben iso cinta karo Gusti
Allah. Lima yakdukum bihi min ni'amihi au kama qol. Cintai Allah Subhanahu wa taala sebab apa yang diberikan Allah kepada kita. Gampang cinta kepada Allah. Pun, lanjut. Itu tingkah yang pertama. Ketika orang sudah cinta Allah dan Rasulnya, mengalahkan selain Allah dan Rasul, maka dia insya Allah cepat mendapatkan halawatul iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbu illallah. Ini jangan salah paham. Tingkah yang kedua ini tidak bisa terlepas daripada keadaan yang pertama. Jadi kalau kamu mau, kan di sini artinya gini, oh, dan sehendaknya orang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dipisahkan dengan cinta Allah dan Rasulullah. Ojo, wah aku ra iso sing pertama kok, sing kedua ya gampang. Orang ngono pikirane. Jadi sampean baca hadis ini kudu lengkap. Pertama cinta Allah dan Rasulullah itu wajib, baru yang kedua mencintai orang lain lillahi ta'ala. Baru itu. Soalnya ono embel-embel karena Allah. Seandainya enggak ada embel-embel itu, gampang kita. Bisa seneng sapa ya nduk kene, sing sugih seneng sapa kene ya, sing kelemis ya seneng sapa sing ngene-ngene, kan gampang. Tapi ini anjen Nabi ngendikan wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Orang kalau sudah cinta orang lain karena Allah, insya Allah wajada halawatal iman. Seperti halnya para ansor, gini muhajirin. Itu tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan. Ya tidak ada saling untung menguntungkan, tidak ada. Tapi karena mereka cinta Rasulullah, Kanjeng Nabi ngendikan ditulungi ya kaum muhajirin. Ditulungi ya lillahi ta'ala. Sampai akhirnya mereka mendapatkan makam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mboten? Paham nggih? Jadi cintanya Ansor kepada muhajirin itu ya karena cinta mereka pada Kanjeng Nabi. Kalau enggak Kanjeng Nabi enggak bakal mungkin cinta muhajirin. Maka di sini hadis ini kalau kamu mau mencintai seseorang karena Allah, itu jangan lupa pasti harus cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gandeng iki gak bisa dipisah. Dipisah rak kena. Misalnya kowe cinta Allah dan Rasul itu berat. Kalau mencintai seseorang itu gampang. Loh mencintai karena apa nih? Karena dia kaya atau karena dia punya adik yang ayu, Mbak Yu sing Masya Allah semlohai ya. Atau misal saja. Ya kalau itu ya bukan lillahi ta'ala, itu masih karena apa-apa. Oh karena dia anaknya kiai atau karena dia orang kaya atau karena dia cantik, ya sudah. Yuhibbal mar'a lalillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, wa ayyakrah dimu. Nggih, wa ayyakrah ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yang ketiga, orang itu akan menemukan manisnya keimanan ketika dia itu benci untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana dia benci ketika dia dilemparkan oleh Allah di neraka. Wong iki mlebu neraka ana sing kepengin normale wong lho, aku takon normale wong, sing tak normal coba bahas. Normale wong niku mboten ora ana sing siap mlebu neraka. Bahkan sekonyol Abu Nawas. Kalau memang benar ini nisbatnya Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Kalau ini benar Abu Nawas ya. Wah ya Allah, saya ini kalau masuk surga Firdaus itu bukan ahlinya, wong saya bukan pengamal amal soleh. Tapi sebaliknya wala aqwa ala naril jahimi. Tapi saya enggak kuat Gusti masuk neraka. Mlebu swarga rak siap, rak pede, mlebu neraka emoh. Mlebu neraka emoh. Maka dari situ kalau ada orang ya dia sudah memiliki perasaan saya enggak mau kembali kepada kufur, di sini kan bukan berarti sampai dulu kafir terus balik kafirnya mboten. Kufur ini maknanya umum. Bagi kita yang sudah dari lahir Islam, kufur ini maknanya umum. Kamu dulu ahli maksiat, sekarang ahli taat, enggak mau lagi kembali kepada kekelaman. Kamu dulu ahli togel ya misalnya.
atau minum-minuman keras, nyimeng dan lain-lain. Nah, utawa tukang gosop wis sing dosa-dosa cilik aja, tukang gosop. Kemudian sekarang karena mendengar hadis ini langsung tobat, ya Allah, saya tobat ya Allah, kan gitu kan. Kemudian enggak mau kembali lagi kepada kemaksiatan atau dosa yang pernah kita lakukan. Nah, itu termasuk benci kepada kekufuran, benci kepada dosa dimaknani bagi orang yang sudah dari lahirnya Islam. Nah, mana ini? Betul. Wa hadza natijatu dukhulu nuril iman fil qalbi haitsu yakhtalitu bil lahmi wad dami wastikshafihi an mahasinil Islam wa qubhil kufri. Kata pensyarahnya di dalam kitab Aunul Bari, kondisi yang ketiga, ya, kondisi ketiga berarti tidak senang untuk melakukan kemaksiatan lagi. Itu adalah salah satu daripada bentuk sudah masuknya cahaya keimanan di dalam hati seseorang. Karena dia dengan cahaya tersebut, cahaya keimanan tersebut, sudah gak usah pakai logika. Dengan cahaya keimanan tersebut dia sudah tahu apa yang terbaik bagi dia, apa yang buruk bagi dia. Allah perintah mengatakan kita harus sholat, laksanakan sholat, ta'abudan lillah. Allah mengatakan kamu kalau kena anjing yang dilat-dilat disiram pakai 7 kali air dan salah satunya dicampuri lebu. Kenapa harus seperti itu? Kalau sudah nurul iman di dalam hati, gak usah takon, ta'abudan lillah. Anut Gusti Allah. Kamu jalan-jalan, kamu jalan-jalan kemana-mana. Tapi niatnya, kenapa kamu jalan-jalan? Saya niat ibadah kepada Allah. Kok iso? Qul siru fil ardi. Wah, dari Gusti Allah seperti itu. Iki gak temenan loh ya, coba dolanan ya. Ojo karena sampean ngerti dalile terus tambah iman menggunakan dalil tersebut ya. Gak boleh ini. Mau sampean iki ya wis do nyelengi duit iki kanggo healing ae. Insyaallah nanti liburnya tanggal 20 pira? 4, mulai 24 sampai 31 Desember. Wah, lumayan itu dipikir di jadwal ulang itu. Sing arep tanggal-tanggal cedak-cedak iki dijadwal ulang. Katanya yang kelas 9 juga mau ziarah ya. Nah, itu jangan hanya diniati ngentekno jatah ziarah mboten. Utawa rugi nek melu ziarah wis bayar larang-larang mboten. Tapi memang betul-betul jajal ta'abudan lillah kulo ziarah. Pengen ziarah ta rekreasi asline ya. Ziarah tengene makome wali ngalap berkah muga-muga imane kula tambah dadi imane kula tambah iso duwe kemuliaan seperti wali yang ziarah. Sekarang kan orang ziarah kan apa niate? Ana sing memang krana mbah anut kiyaine ngono tok ya. Utawa ana sing mangkat krana apa jenenge nek ziarah nduk kono biasanya kabul hajate. Kabul hajate, emang buang hajat dengan wali. Iya, walaupun kelakuan Anda ada yang seperti itu, mandeg gone wali sapa, ngising-ngisik asa durunge ziarah. Tapi kan bukan itu. Iya. Makanya kalau kita tuh mengadakan ziarah juga enggak sembarangan kan. Alhamdulillah di Pondok Al-Fatah selama kita ziarah tuh pasti ada dawuh biasanya, ada perintah dari guru-guru mulia atau wakilah dari yang kita ziarahi kadang ngundang kita gitu kan. Masya Allah, saya mau pernah ingat 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, simpas corona itu bayangno. Wis iku serak masuk akal, PKKM hari pertama loh. PKKM apa PPKM? Apa? PP ya, PPKM hari pertama. Karena sudah undangan. Maka ziarah iso lewat polisi terus ra kena. Masya Allah. Itu kan sudah nurul iman masuk. Nah, ngono loh. Ya harapannya ya seperti itu loh. Kalau nggak bisa ya wis ora usah ziarah sisan coroku. Wis anggere melu rekreasi ngono wae penak. Qul siru fil ardi gitu. Pun, ala kulli hal ini adalah salah satu bentuk daripada orang bisa merasakan manisnya keimanan. Ada bentuk-bentuk yang lain. Nanti di bawahnya itu masih banyak. Ada di sini hubul ayatul iman, hubul ansor dan lain-lain. Itu pokoknya kita ini kalau belajar ini memang koyok-koyok ilmunya tundul langit. Pikirannya settingan wali. Keluar majelis ya kok hilang meneh biasa. Biasa. Tapi
perlu diingat semua yang saya sampaikan, ayo kita bareng-bareng untuk noto sidik-sidik lah. Masuk dari sekian hari yang Allah berikan kepada kita seminggu itu orang-orang sing ngelil ibadah, orang-orang sing nganggo taat ya. Apa meneh wis metu ka pondok malah pikir apa sebas. Wis tak sampean dhewe nek lagi mulai wae wis mursal kok era. Mursal culculan. Makanya di pondok itu diniati temenanan untuk menambah keimanan. Tsumma qala wa anhu radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul imani hubbul ansar wallahu a'lamu bissawab. Bikin talqin ya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Qadir Waliyullah ya Maulana ya Rahman bil aqajad ya Dayyan bin Nabi khairil wara la tuhriqna bin niran a'tina kullal muna wa ariqna fil ihsan wa ajib lana du'a kulla waqti wal ahyan وانسنا ثوب الرضا نحن مع كل الإخوان وأخدم بالحسنى لنا وغسلنا من الأدرار فلنا كنز له في البرايا خير شان كلمة أنوارها أخمدت حر النيران لا إله إلا الله أروت القلب ظمآن نشرها قد فاح في كل حين وزمان سرها يكسو البهاء والعطايا والرضوان قد يرى من قالها بين حور والولدان من قد يذكرها فاز ما بين الأقران يا لها من كلمة أشرقت منها الأكوان قد قدت مشهورة بين إنس ثم جان وقد ذكيرها حائر
ميزان كل الإحسان نائلا من ربه دون كيل أو ميزان ربنا فعلنا بها يا عظيم يا منان وبها ختم عمرنا قبل إدراج الأكفان واجعل قبرنا بها في الماء مثل البستان واحفظا أجسامنا فيه من أكل الديدان واجعلها في حشرنا أنسنا في الأحزان واجعلها في حشرنا أنسنا في الأحزان واسقنا يا ربي من حوضها العذب الملآن وبها يا ربنا اسقنا على الجنان في جوار المصطفى ذي العلا بحر الردوان فعليه ربنا صلي في كل زمان فعليه ربنا صلي في كل زمان وعلى أزواجه وعلى الآل الأعيان وعلى أصحابه أهل الفضل والعرفان ما بدا بدر الدجى وفشى نشر الريحان وغدا في روضه يتثنى كسنبان خيري يا الشيخ عبد القادر الجيلان قل لي يا الشيخ عبد القادر الجيلان خيري يا الحبيب علي الحبشي كل يا الحبيب علي الحبشي خيري يا حبيب الهندواني كل يا حبيب الهندواني خيري يا شيخنا أحمدي كل يا شيخنا أحمدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ قدير ولي الله محمد رسول الله شيخ القدير ولي الله تقبل الله منا ومنكم صلوا على النبي محمد